Perkenalkan, nama gue Cesa Rosendi dan di sebelah saya ini, di sebelah aku ada seorang opa-opa. Tapi mungkin kalau misalnya dengar suaranya ini agak medok, coba kita dengar sendiri. Apa kabar Darren? Halo, nama saya Darren. Nama Korea saya Dongmin Park. Oh, beneran orang Korea berarti? Iya, saya orang Korea, tapi saya lahir dan besar di Surabaya. Oh, jadi makanya tadi kan sebelum kita tag gitu ya, Iya. kita kan ngobrol-ngobrol dikit nih, kok suaranya agak medok, tapi Korea banget mukanya. Jadi ternyata memang orang Korea tapi lahirnya di Surabaya. Ya, betul. Oh gitu. Nah terus Darren boleh cerita nggak sih yang lain-lainnya gitu? Darren tuh kenapa ada di sini? Oh, sebenarnya pas tahun 1985 itu papa saya ke Indonesia, Oke. kerja di sini. Nah, setelah itu saya lahir di sini. My parents bener-bener sayang sama Indonesia. Jadi ya udah, kita semua stay di sini dan saya Oke. belajar di Surabaya. Banyak teman Surabaya di situ. Oh gitu. Iya. Nah sekarang Darren lagi ngapain sih? Maksudnya lagi ada project atau lagi bikin apa sih di Indonesia? Nah, sebenarnya pas saya selesai SMA, habis saya lulus SMA di Surabaya, saya langsung ke Korea. Oke. Saya lanjutkan universitas di situ. Nah, pas saya di Korea itu saya sering ke skincare shop gitu ya. Oke. Iya, dan juga saya bekerja di beberapa part-time job. Oke. Nah, salah satunya Olive Young. Ibarat Oh, kata oke. seperti Sociola gitu ya. Oh kalau di yang Indonesia tuh seperti itu. Ah, Oke. betul. Jadi pas saya kerja di situ itu saya lihat banyak sekali orang-orang Korea itu teliti banget pas pilih skincare itu. Soalnya kan banyak banget pilihannya. Jadi mereka benar-benar apa itu mau teliti. Nah, mereka sering tanya ke saya, tapi saya pun dulu nggak begitu paham. Oke. Jadi saya mau bantu, tapi saya tidak tahu caranya. Darren mau nanya, kalau di Korea sendiri sebenarnya yang suka skincare itu cewek doang atau cowok cewek itu mereka sama aja sih se-excited gitu sama Sebenarnya semuanya itu excited sih. sama skincare? Iya, betul. Oh ya? 80% orang Korea yang laki itu semua pakai skincare sih. Zaman sekarang semua pakai. Oke, ini kan kalau misalnya di Indonesia itu yang suka skincare kan bisa perempuan doang. Iya, betul, Kalau laki-laki betul. suka skincare tuh biasanya dibilangnya apa? Metroseksual. Iya sih, iya Tapi betul. apakah kalau di Korea itu tetap ada apa ya namanya? Ada penilaian seperti itu untuk laki-laki atau enggak ada? Enggak, sebenarnya enggak. Soalnya laki sama perempuan itu di Korea itu sama aja. Orang malah cewek-cewek di Korea itu lebih suka orang Korea yang laki pakai skincare. Soalnya kulitnya lebih bersih gitu. Seperti Darren Oh sendiri. iya. Gue dari tadi soalnya terkesima sama kulitnya. Astaga, dia nggak ada pori-porinya loh. Ini manusia apa patung? Nggak, tapi beneran dia nggak pakai mungkin tapi pakai makeup nggak sih? Enggak, Maksudnya? saya barusan cuma pakai sunscreen. Sunscreen Iya, only. sunscreen only. Tapi bisa se-glowing itu. Ya, pasti ada tips-tips dan cara-caranya ya. Ya udah nanti kita obrolin ya di sini ya. Iya, betul. Darren, tadi kan udah bahas soal apa namanya, Darren tuh pakai sunscreen gitu Iya, kan. betul. Nah, cuman yang aku tahu gitu, sunscreen itu banyak banget macamnya kan. Iya, betul. Dia ada yang gel, ada yang cushion gitu Iya, kan yang betul. ditangkap, terus juga ada yang krim, ada yang padat juga gitu. Iya, betul. Nah, kalau Darren sendiri pakainya yang mana? Sebenarnya sih kalau untuk daily ya, saya pakai yang mineral sunscreen. Mineral. Yang sun lotion biasa gitu. Oh, lotion aja. Tapi SPF-nya yang tinggi, SPF-nya sampai 50. Tapi dia kalau kena keringat lebih ini nggak sih? Lebih cepat hilang gitu nggak sih? Makanya harus pakai reapply setiap 4 jam. Oh gitu, jadi nggak bisa seharian gitu kan? Kalau misalnya kita berangkatnya sore kan juga tetap harus pakai Iya, sunscreen kan? Dimanapun ada matahari itu sampai jam berapa kita tetap harus pakai. Betul, Terus betul. kalau malam mah nggak perlu kan sebenarnya? Sebenarnya kalau malam nggak perlu sih. Tapi kan kalau misal keluar jam 8, Iya. setelah 4 jam itu kan Iya jam 12. sih, Pasti keringatnya ada, pakai masker lagi. Jadi Iya sih, betul benar. harus Jadi harus di-apply. reapply ya. Nah kalau misalnya kayak gitu ngikutin ini nggak sih kayak jenis kulit kayak gitu-gitu nggak sih? Pastinya dong. Kalau yang pastinya. lotion itu emang buat kulit normal, kayak kulitnya Darren gitu yang nggak kenapa-napa. Ya buat normal gitu. Iya betul. Jadi biasanya kalau kan ada yang water gel base juga. Kalau water gel base itu harus benar-benar untuk mungkin kulit yang oily ya. Kalau kulit oily kan Oh oke, ini kan gue sendiri oily ya. Iya. Kalau oily itu tadi apa water base. ya water base. Tapi kalau dia lotion boleh, gel pun boleh. Boleh aja Oh, oke. sebenarnya. Tapi mungkin kandungan bahannya doang ya.
Oh, jadi bukan tergantung dari si teksturnya ya, tapi bergantungnya sama kandungan di dalamnya. Ya betul, kandungan di dalamnya juga penting sekali dengan teksturnya juga. Jadi dua-duanya sebenarnya penting. Oke. Iya. Emang bener ya kalau dibilang orang Korea tuh teliti banget sampai sampai tadi Darren menyampaikan kalau misalnya mau pakai sunscreen itu dilihatnya tuh bukan cuma teksturnya aja tapi kandungan di dalamnya. Cuman selama ini kalau misalnya kita melihat kayak kita belanja deh ya, misalnya di toko offline ataupun di toko online, itu tuh kadang-kadang kita nggak tahu, kita harus googling dulu. Kan misalnya kayak aku di aplikasi nih, aku mau belanja gitu ya sunscreen. Terus pas aku cek nih ada satu produk, terus aku nggak tahu kan kandungannya apa. Jadi aku harus double effort, harus ke Google, terus ngecek lagi ingredientsnya tuh apa gitu. Betul. Nah makanya saya tadi kan bilang orang Korea itu teliti. Ya emang lebih baik pakai waktunya daripada buang uangnya salah beli gitu. Nah pas saya balik ke Surabaya habis selesai universitas, saya kan ketemu teman-teman saya di Surabaya juga. Banyak juga yang lagi nonton TikTok atau Instagram. Nah mereka langsung lihat, oh ini produk lagi viral. Jadi mereka langsung coba aja itu. Padahal mereka nggak tahu bahannya apa. Cocok nggak sama dia gitu. Jadi ya mereka ikutin ads-nya doang aja gitu sebenarnya. Kayaknya itu nyindir saya deh, saya termasuknya gitu tuh, viral dikit nyobain viral dikit. Soalnya ini nggak mau FOMO. Iya betul. Nggak mau ketinggalan ya. Iya betul. Tapi padahal sebenarnya jangan kayak gitu ya. Iya, soalnya kan semua orang kulitnya berbeda ya. Iya benar. Sama aktivitasnya kan juga beda-beda. Ada yang juga yang keringatnya lebih banyak, ada yang juga di bawah AC, kan semua berbeda-beda. Jadi ya pasti aplikasinya juga harus beda-beda gitu. Yang pakai krim apa, lotion apa itu harus beda-beda juga. Nah ada nggak sih aplikasi yang kira-kira nih bisa mengakomodir kebutuhan kita seperti itu? Jadi harus detail gitu. Ada dong. Namanya Gaze. Iya. Itu ada di mana aja tuh? Di Android ada? Ada, di App Store juga ada. Di App Store. Oke, nih. Gue langsung search ya. Oke. Oh, nih. Oke. Jadi kalau di iOS, Gaze itu tuh yang ada GA di bawahnya ZE. GA terus di bawahnya ZE itu warna hijau dan putih. Iya betul. Jadi kalau misalnya mau search aplikasinya tuh Gaze Beauty. Iya betul. Jadi harus ada beauty-nya, lebih detail gitu. Oke nih, gue mau open. Boleh dijelasin nggak? Oke, jadi sebelum login harus menjawab 14 question quiz gitulah. Oh oke. Itu untuk perempuan dan laki beda questionnya. Gitu? Iya, soalnya kan laki sama perempuan teksturnya beda di kulit. Jadi kita harus mendapatkan ya answernya dari quiz itu untuk tujuan dan skin profil kulit masing-masing. Oh iya bener nih. Nih ada, kalau perempuan coba aku cek dulu. Perempuan ada 14. Iya betul. Kalau laki-laki ada 12. Enggak, laki-laki juga ada 14 sama. Oke, nah ini berarti spesifik banget ya kalau sampai ada 14 pertanyaan, berarti dari apa aja sih, tahun lahir berarti? Ya tahun lahir dan masalah apa aja yang lagi dialami di kulitnya dan tujuannya apa aja gitu. Jadi kita perlu bener-bener ada 14 question itu penting sekali biar kita nggak salah pas rekomendasikan produk itu nggak cocok sama orangnya. Nih sebelum, kan ini lama nih gue nih harus mengisi 14 pertanyaan. Jadi mungkin boleh sambil cerita gitu, ini di dalam aplikasinya ini apa aja dan apa bedanya sih sama aplikasi-aplikasi kecantikan lainnya? Oke, sebenarnya kan saya tadi udah ngomongin tentang teliti ya. Banyak orang sekarang kan beli skincare habis gitu mereka salah, rugi uang. Bener-bener, terus akhirnya habis gitu bete, uang gitu kan ya. Bener-bener. Jadi saya ya dapat informasi tentang bahan-bahan masing-masing, tentang produknya, ada penjelasannya, tujuannya itu untuk apa, cocoknya untuk kulit apa, efek positifnya itu ada untuk apa aja gitu. Jadi orang-orang pas lihat produknya, oh ada bahan ini ya. Kan banyak juga orang pernah coba contoh seperti salicylic acid ya, itu kan active ingredients untuk seperti jerawat gitu ya. Tapi juga ada orang yang kulitnya sensitif banget. Nah kalau orang sensitif gitu langsung pakai dosis yang salicylic acidnya tinggi, pasti nggak cocok. Jadi mereka bisa cek, wah ini salicylic acidnya ada nggak ya di produk ini. Kalau ada mungkin mereka bisa coba produk yang tanpa salicylic acidnya.
Oke, Darren ini kalau misalnya dari kuis-kuisnya ini kan detail banget ya. Iya. Itu sempat research dulu nggak sih? Misalnya kayak kalau misalnya kayak tadi yang Darren bilang yang ada apa namanya buat jerawat itu nggak cocok untuk yang kulit sensitif. Sebenarnya ada dua. Salah satunya itu teman saya yang di Korea kerja sebagai dokter skincare. Oke. Iya. Dan kedua saya dapat informasi dari Environmental Working Group. Environmental Working Group ini databasisnya dari Amerika. Mereka sudah kerja dari tahun 2000. Jadi mereka masing-masing ada poin-poin untuk setiap bahan dan penjelasan untuk bahan itu. Sebenarnya iya saya dapat informasi dari situ. Oke, jadi nggak main-main dan nggak sembarangan karena ini memang bersumber dari memang orang Betul yang sekali, iya. pro di bidangnya gitu Iya, ya. betul sekali. Oke, coba terus ada apa lagi sih kalau review-review itu pun juga termasuk ya di aplikasi ya? Review-review juga termasuk. Jadi orang-orang kan juga ada juga yang seperti kalau Cesa mau pakai produk ini. Nah, saya pernah coba. Nah, coba kita bilang kita kulitnya sama ya. Nah, Cesa lihat review saya. Oh, sebenarnya ini produk ini nggak cocok untuk kulit dia ya. Nah, kan bisa lihat dari review itu, oh nggak jadi deh, saya nggak mau pakai deh. Saya coba yang lain gitu. Dan ini bisa langsung dibelanjain di aplikasinya kan? Kalau belanja masih belum bisa. Oh gitu. Ya, tapi sekarang, berarti untuk rekomendasi ya, kalau misalnya kita mau lihat mungkin kalau di Google terlalu banyak ya. Betul. Apa sih namanya? Info-infonya tuh kadang-kadang kita nggak tahu yang mana. Tapi kalau di Gaze ini itu udah pasti spesifik. Iya, gitu ada penjelasannya gitu. Nah, biasanya kan kalau cek di website-website gitu, biasanya kan cuma keluar seperti ingredientsnya aqua, glycerin, apa-apa gitu ya, sesuai urutannya ya. Nah, tapi kalau di Gaze itu ada semua data-datanya, jadi bisa langsung cek, oh ini tujuannya benar-benar untuk apa. Oh, iya betul. Oke, jadi kadang-kadang emang ya kita kalau cewek-cewek kan ngobrolin skincare, aku cobain ini deh. Betul. Tapi ternyata ya kita punya tujuannya tuh beda-beda kan. Mungkin misalnya buat aku mencerahkan, tapi kalau buat temenku mungkin lebih kayak ke apa menghilangkan bekas si jerawat gitu kan. Itu beda iya, kan. Iya betul, beda sekali sih sebenarnya. Sama kan boring kalau misal cuma apa itu ada reviewnya doang. Jadi di Gaze juga ada Gaze blog di mana bisa baca tentang artikel atau komik-komik yang seru yang menjelaskan tentang skincare juga gitu. Nah, kalau ada artikel gitu boleh dijelasin nggak mengenai itu tuh? Itu maksudnya gimana artikelnya? Jadi artikelnya itu untuk khusus newbie sih. Kan sekarang di Indonesia kan cukup banyak yang newbie yang apa itu mau masuk ke skincare gitu ya. Nah, mereka kan nggak mau salah. Jadi kita buat artikel sama komik-komik itu basis dari newbie gitu. Terus mungkin ada lagi nggak yang bisa diceritain? Maksudnya komik itu lebih ke meme gitu, meme gitu? Enggak sih, komiknya itu ya seperti komik biasa gitu, seperti story tentang let's say satu ya Make Me a Beauty. Itu salah satu komik yang di Gaze. Nah, itu menceritakan tentang orang newbie yang benar-benar nggak tahu tentang skincare. Tapi selama komiknya melanjut, dia juga tambah pinter tentang skincare-nya. I got it. Jadi sebenarnya komik ini untuk mengedukasi para newbie itu. Ya, betul. Kan kalau misalnya newbie itu kita baca artikel biasa nih biasanya nih ya, mungkin dia ini apa ingredientnya ini mungkin agak aneh gitu ya, buat gitu. Mereka dan bingung dan mereka harus double effort balik lagi, mereka harus googling ini gunanya apa. Tapi kalau dengan komik ini itu justru memudahkan para newbie untuk tahu gitu. Iya betul. Ini tuh buat apa, ini gimana gitu ya, karena ada gambarnya, terus ada ceritanya. Jadi more fun gitu. Terus tadi kan kita udah ngomongin komik ada berarti untuk para newbie. Nah biasanya kalau untuk skincare junkie, alias yang emang doyan banget skincare, karena biasanya perempuan atau apalagi cewek-cewek di atas 25 tahun ya, dia sudah mengalokasikan sekitar 30% gajinya atau penghasilannya itu buat skincare. Nah biasanya tuh mereka juga kan kayak tadi yang aku bilang, mereka tuh nanya sama teman-teman gitu. Tapi kadang-kadang kan dia mungkin ngeliat sesama teman-temannya nih kulitnya beda gitu. Misalnya di sosial medianya mereka lah, misalnya kalau ini cocok nggak sih, ini cocok nggak sih, terus mereka mengundang orang-orang untuk menjawab pertanyaan dia, tapi di sosmed. Nah kalau ini di di Gaze ini ada nggak sih? Ada. Di Gaze ada section Q&A. Nah ini fiturnya ya seperti Cesa bilang. Jadi kalau misal ada newbie yang benar-benar belum tahu, mungkin sekitar umur 18 ya, masih coba pertahapan skincare gitu. Mereka pingin tanya kepada beauty enthusiast gitu ya, yang udah seperti umur 25 yang udah tahu tentang gitu, yang udah pakai banyak produk. Mereka bisa langsung nanyakan, oh
halo teman-teman, saya ada question tentang ini. Nah, kalau siapa saja yang tahu atau siapa saja boleh, newbie yang lain juga boleh answer gitu tentang questionnya itu. Bisa saling membantu gitulah. Iya benar. Kadang-kadang kayak ya sekarang orang di mana-mana udah menggunakan sosmed ya, udah menggunakan Betul. cari apa-apa di internet. Nah, di GAZE ini menjadi apa ya, wadah untuk para si newbie ini nanya sama yang lebih senior. Iya betul. Yang lebih sering pakai skincare, dan itu mereka bisa sharing gitu Iya ya. bisa sharing. Nah, Oke. sambil sharing mereka bisa juga kumpulkan poin di GAZE. Nah, caranya? Ya, setiap login setiap hari, review, Oke. komentar di Q&A. Oke. Iya, banyak banget sebenarnya. Oh, jadi ngebantu teman-teman newbie atau bertanya pun di Q&A itu nanti dapat poin. Iya, betul. Poin ini bisa digunain buat apa? Nah, poin ini bisa digunain untuk memutar spinner. Spinnernya ini untuk seperti produk-produk ya. Oke. Ada yang untuk poin 1.500, ada yang poin untuk 3.000, ada yang poin untuk 5.000 gitu. Nah, setiap poin kan poinnya berbeda-beda. Produknya tambah bagus untuk yang poin yang lebih tinggi. Jadi kalau spinner itu gratis, maksudnya gratis spinner, nggak perlu beli koin. Iya betul. Terus Tinggal nanti kumpulin setelah aja. itu bisa ngedapetin skincare. Ya nggak 100% ya, harus diputarin dulu spinnernya. Harus tes hokinya. Terus nanti dapet apa nih? Produk-produk skincare. Produk-produk Iya, skincare. mereka bisa milih dari poin itu apa yang mereka lagi perlu. Oh gitu. Iya, Jadi betul. di situ di GAZE itu kalau misalnya mau dapetin skincare gratis ya kan, itu bisa. Bisa dong. Dengan cara kita harus aktif di aplikasi Betul itu. sekali. Sama juga Gampang ada banget. event. Oh iya. Event Ini juga ada. eventnya kayak apa sih? Seperti di event sana? giveaway lah, kasih produk gitu. Nah, Oke. dari GAZE kan kita milih-milih produk yang bagus untuk semua orang lah ya. Aha. Jadi kita pilih produk itu, kita giveaway kan ke orang-orang yang mau join gitu. Kalau jadi misal produknya kalian suka, bisa coba di join gitu untuk eventnya. Oh, nah ini cocok banget nih buat para giveaway hunter. Biasanya banyak nih anak-anak muda sekarang lah ya. Iya, betul. Perempuan-perempuan dan laki-laki gitu. Tapi kalau misalnya mungkin laki-laki pengen, gue pengen nyoba produknya tapi nggak pengen beli dulu karena takut cocok atau nggak cocok. Iya, Coba betul sekali. cek dulu di GAZE ini, di GAZE aplikasi. Kalian bisa cek reviewnya, bisa cek ingredientsnya juga, bisa lihat komen-komennya seperti apa, dan plus bonus itu kalian bisa ikutan giveaway-nya. Nanti ada Betul event dan sekali. juga bisa ngumpulin poin. Betul sekali. Terus kalau misalnya kan ini berarti punya nyadaran sendiri ya si Iya. GAZE ini ya. Betul. Oke, berarti bisa dong poin. Bisa dong, kan ini udah download nih. boleh. Nah, jadi Gazers, kalau pengen lebih dalam lagi tahu tentang skincare dan juga jenis kulit kalian masing-masing, itu semua bisa kalian dapetin di aplikasi GAZE yang bisa langsung di-download di App Store dan juga Google Play. Dan juga pastinya jangan lupa untuk Like, comment, subscribe, dan share akun YouTube ini. Ini saya Darren. saya juga Cesa, mungkin boleh kasih tahu akunnya. Opa Darren apa Instagramnya? Nggak ada sih, saya nggak ada. Nanti kita bikin berdua aja ya. Oke. Oke, kita pamit dulu ya hari ini. Bye bye.